Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dedi ya. Oke, 5 basic step to follow up customer. Poin pertama ya, intro. Nah, menurut abangnya tadi, pertama kali pas ketemu konsumen, intronya apa? Yakin? Ketemu konsumen langsung kenalan? Nggak ada kegiatan yang lain? Oh, ini langsung dijelaskan. Poin kedua, presentasi. Poin ketiga, impulse. Poin keempat, closing. Poin kelima, rehash. Nah, 5 poin itu yang kita akan coba bedah ke teman-teman ya. Jadi perhatikan step by step, karena kalau teman-teman belum paham langsung ke langkah ke closing itu sulit sekali gitu. Bisa langsung ke closing tapi biasanya lemah. Kita biasanya patokan buat teman-teman ketika closing itu aman itu apa? Supaya apa namanya? Patokan teman-teman apabila terjadi closing itu apa? Iya, betul. Akad. Jadi kalau baru booking fee belum aman, ya. Poin pertama ini. Apa ini? Confidence. Artinya? Betul, percaya diri. Jadi pertama ketika ini kita bicara offline dan online ya. Kalau di offline butuh percaya diri. Kalau mungkin online mungkin tidak begitu ini ya, tidak begitu terlihat ya. Jadi nanti coba teman-teman bandingkan antara ketemu untuk offline ataupun online. Jadi pertama percaya diri, kedua give a smile, tersenyum, ya. Jadi ketika abang ya mau ketemu sama konsumen, ya, ketika mau berkenalan maka harus senyum dulu, ya. Karena senyum ini ya bisa mempengaruhi konsumen yang tadinya datang lelah jauh dari rumahnya mungkin ke lokasi, ya, bisa luntur ya, bisa hilang lelahnya. Poin ketiga, greetings. Greetings ini apa? Betul, memberi salam. Nah, ini dari give smile dan ke greetings ya. Kalau bicara di offline, di online ya, teman-teman baiknya menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, karena kita bergerak di bidang syari ya. Usahakan tidak disingkat ya, jadi jangan sampai disingkat untuk greetingsnya, karena kalau disingkat kita bicara sama konsumen yang notabene mereka adalah investor. Jadi kita ini jualan properti. Poin keempat, say hello atau say hi ya, misalkan selamat pagi dan sebagainya. Sama, ini pun tidak disingkat kalau di offline, di online. Ya, kalau di offline, saya rasa teman-teman tidak ada masalah dengan ini. Nah, poin kelima, eye contact, kontak mata. Nah, ini penting banget untuk kalau ketika offline. Jadi kita harus tatap mata dengan konsumennya. Ya. Jadi dari kontak mata ini ada kepercayaan diri bahwa proyek yang kita bawa itu memang proyek yang bukan proyek asal-asalan. Jadi teman-teman harus berani kontak mata dengan si konsumennya. Tone ini artinya intonasi ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama konsumen offline, maka ada tinggi rendahnya nada suara. Teman-teman harus tahu kapan ngomongnya keras, harus tahu kapan ngomongnya lembut. Nah, jadi diperhatikan benar-benar namanya intone ini atau intonasi ini. Terlebih lagi ketika kita pakai WA ya atau online. Nah, body language ini apa artinya guys? Bahasa tubuh. Jadi ketika konsumen ada ya, tapi memang ini dibutuhkan apa namanya, sering ketemu banyak orang ya. Kalau akhwat mungkin memang tidak boleh banyak kegiatan ya, paling hanya bagian atas ya. Kalau mungkin ikhwat memang harus ada gerakan yang ini lebih. Tapi kalau ini memang terbatas. Tapi harus ada supaya tidak monoton ya. Nah,
Untuk di offline, di online ada namanya copywriting ya. Teman-teman sudah tahu ya copywriting ya? Sudah dibuat pasti dari timnya. Ada namanya visual post. Sorry. Nah, khusus poin yang ini ya. Ini teman-teman harus sudah punya nih, ya, sudah punya. Jadi sebelum nanti teman-teman memasarkan, ini sudah disiapkan. Ya, saya biasanya ini satu copywriting, satu video, 3 visual post. Setiap kali mengirim ke konsumen. Biasanya saya menggunakan ini ya, YouTube. Ya. Jadi nanti ada copywriting, di tengah-tengah copywriting ada namanya video dalam bentuk link YouTube. Ya, untuk video ini sangat penting. Jadi teman-teman mulai apapun video yang ada dari project di perusahaan ini, teman-teman naik ke channel teman-teman masing-masing. Nah, kalau sudah masuk di intro, baru kita masuk ke presentasi. Betul. Nah, presentasi poin pertama adalah product knowledge. Ya, product knowledge ini pasti teman-teman sudah paham ya, pengetahuan dari projectnya. Ya, ini harus benar-benar paham. Cuma kalau untuk online lebih enak karena ketika konsumen bertanya kita bisa nyontek. Yang agak kesulitan ketika ini terjadi ketika offline. Makanya kalau offline biasanya langsung diserahkan sama Madar. Kalau CS-nya hanya mendampingi saja gitu. Tidak terlalu banyak menjelaskan karena biarkan tim Madar yang menjelaskan. Karena kalau salah sedikit nanti jadi ceritanya beda lagi nantinya. Poin kedua, storytelling. Ada beberapa project terakhir apa namanya, Bang? Apa? Syafaat Green Hills. Oke. Sudah berapa unit terjual? Berapa? Oke. Berakat 2. Salah satu namanya siapa? Pak siapa? Handi Nur Hasanah. Beliau dari mana? Sopeng. Apa kerjanya? Pengusaha. Datang sama siapa? Sama ponakan. Pagi atau siang datangnya? Malam. Oh, malam-malam datang. Sama siapa? Sama? Keponakan sama anak. Berarti bertiga. Nah, ini teman-teman yang teman-teman harus tahu. Dan Madar harus cerita sama tim CS. Jadi ketika nanti teman-teman ketemu dengan konsumen yang baru, ini bisa dijadikan cerita. Oh iya ibu, apa sih orang Makassar bilang kakak ya? Biasa apa? Pakai ibu? Ya saya. Iya Bu Fulan. Kemarin kebetulan ada Pak Fulan datang ke kantor, ke lokasi malam-malam. Beliau sama ponakannya. Alhamdulillah, beliau cocok sekali dengan unitnya. Langsung booking fee. Nah, ini yang dikatakan namanya storytelling. Tapi balik lagi, teman-teman harus ceritanya. Tidak boleh asalan. Tidak boleh menebak-nebak atau berbohong. Makanya ini tugas dari Madar. Ketika terjadi closing, langsung disusun ceritanya. Ya, susun ceritanya langsung masukkan ke mungkin apa? Mungkin ke channel atau apa silakan. Atau mau dibikin copywriting juga bisa. Gitu. Jadi tim CS yang lain itu langsung nyimpen. Oh, sudah ada yang closing. Bapaknya dari Sopeng, dia pengusaha, datang sama anaknya malam-malam lagi. Langsung closing 2 unit malam-malam. Masya Allah. Nah, ini dijadikan cerita ke konsumen. Gitu. Knowing their needs, ya, mengetahui apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi teman-teman cari tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau misalkan posisi saat online, ya teman-teman bisa pada saat masuk, ya perkenalkan nama saya Indah dari konsultan Syafaat Intiland. Mohon maaf saya berbicara dengan ibu siapa dan dari mana? Dan, oh saya dari Makassar. Saya ingin tanya-tanya itu lahannya ada di mana ya misalkan. Nah, baru kita tanya, oh ya mohon maaf ibu, sebelumnya ibu mencari untuk kebutuhan hunian atau investasi. Jadi kita tanya dulu ya, sebenarnya dia butuhnya apa. Kalau dia bilang misalnya untuk investasi, lanjut lagi. Oh untuk investasi ya bu ya. Iya bu, kebetulan kita ada project ya di sini ya. Lokasinya ini, kita ada project dengan ukuran tipe 76 atau misalnya 36. Ibu tertarik yang 36 atau yang 76. Jadi selalu diakhiri dengan pertanyaan supaya nanti ketahuan apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nanti balik lagi ke yang tadi, ke kontak mata ya. Kalau kita perhatikan cermat dari setiap dia baca, konsumen jawab itu ada semacam petunjuk ternyata dia maunya apa, butuhnya apa. Misalkan si konsumen bilang ini,
oh ini cash ya. Nah, kalau sudah ada kata-kata itu berarti kurang lebih biasanya dia sebenarnya pengennya kredit. Nah, ketika dia pengen kredit bisa kita tanya, oh ibu, kita juga ada yang untuk skema kredit. Jadi teman-teman pada saat penjelasan di sini ya, jangan nanti presentasi memberikan harga dengan gambar price list kotak. Biasanya teman gitu ya. Nah, biasanya itu langsung masalah tuh. Biasanya jadi langsung kasih price list. Oh iya, dan nanti ya saya tanya dulu sama suami saya. Bisa langsung selesai tuh. Jadi tidak memberikan price list kotak full. Itu hanya untuk internal saja, untuk kita saja. Tapi untuk konsumen tidak begitu. Jadi teman-teman menggunakan disusun ya. Kalau saya pakai tulisan, jadi berikut rincian ukuran coupling yang kami jual. A tipe 36, DP sekian ya, angsuran sekian, tenor sekian. Bawahnya lagi misalnya tipe 76 ya, DP sekian, angsuran sekian, tenor sekian. Nah, baru kasih link YouTube di bawahnya. Baru itu kita kirim ke konsumen. Dan angsuran yang kita tulis pun hanya 2, walaupun kita punya 4 angsuran. Nah, teman-teman bisa pakai angsuran yang 1 tahun atau 2 tahun, atau angsuran yang 3 tahun sama 4 tahun. Jadi tidak 4 dikasih, hanya pilih 2 aja. Misalkan 1 tahun dan 2 tahun. Nah, nanti kita tanyakan lagi, Bapak tertarik dengan tipe coupling yang mana? Misalkan, kalau 76 bagaimana? Kita kirim angsurannya yang 1 tahun dan 2 tahun. Nah, setelah kita kirim langsung kita tanya, Bapak tertarik yang kira-kira tertarik angsuran 1 tahun atau yang 2 tahun, Pak? Gitu. Oh, gitu ya. Ini angsurannya cuma 2 tahun aja. Nah, berarti dia pengen yang lebih panjang. Baru kita kasih angsuran yang 3 tahun dan 4 tahun. Kenapa harus begini? Karena supaya ada pembicaraan, supaya kita tahu nanti kebutuhan konsumen itu apa sebenarnya. Nanti pelan-pelan dia akan bercerita, saya nggak sanggup Mbak, soalnya saya ini pegawai negeri, penghasilan saya ini sebenarnya cuma 6 juta, dipotong-potong sisa saya paling sanggup hanya angsuran 2 juta. Nah, dari situ kita bisa ukur masuk atau tidak dengan kebutuhan, dengan price list yang kita punya. Jadi jangan memberikan price list yang kotak ya. Education property comprehension. Jadi kita juga edukasi ya. Nanti sempatkan di tengah-tengah ya, kita masukkan apa sih sebenarnya properti syariah itu ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita dan sebagainya ya. Cuma saran saya, karena teman-teman ini berada di developer, ini developer ya, bukan aja sih. Nah, jadi tidak perlu menekankan yang tanpa denda dan tanpa sita. Karena saya rasa sudah banyak konsumen yang sudah paham, kecuali konsumen ini memang menanyakan, emang tanpa denda itu seperti apa, baru kita jelaskan. Jadi kita tidak perlu menjelaskan secara detail, karena biasanya orang Indonesia dijelaskan tanpa denda dan tanpa sita. Pada saat nanti angsuran berjalan, mereka biasanya ketika mau telat, mereka santai-santai. Nah, terbalik, harusnya ketika tanpa denda, harusnya mereka berusaha untuk bayar tepat waktu. Tapi ketika kita lihat tidak ada denda, biasanya nih malah konsumen dia bayar telat. Nah, kalau bayar telat kasihan di developernya. Jadi kita cukup jelaskan bahwa properti syariah itu tanpa riba, tanpa akad batil. Nah, itu yang kita jelaskan ke konsumen. Baru masuk ke poin. Biasa kalau habis presentasi apa? Impulse. Nah, ini sering-sering teman-teman kelewat nih. Impulse ini dorongan ya, harus ada dorongan, karena balik lagi booking fee tidak menjamin seseorang itu langsung akad. Saya sering ya, booking fee uang sudah masuk kantong saya, keluar lagi gitu loh, hari itu juga keluar. Nah, kalau seminggu lagi oke lah, ini hari itu keluar udah girang banget, langsung minta lah Mbak, saya di Bogor dipanggil Kang, cancel dulu ya Kang ya. Loh, kenapa Bu? Ini bapaknya nggak setuju Kang. Ya sudah masuk, uangnya sudah masuk kantong saya, sudah taken dia. Tapi ya itu balik lagi, impulsnya kurang ternyata. Apa itu impuls? Oke. Personal ports ya, bangun kedekatan ya. Apalagi ini yang madar, ini penting banget ya.
Saya selalu bilang ke tim madar saya, ya, kalau mereka sudah tidak terlalu melebihkan soal project, tapi bangun kedekatannya. Jadi bagaimana caranya? Contoh misalnya dia datang, ya kan, dia bawa anaknya, misalkan, kamu cantik banget, kelas berapa, Dek? Kalau kecil anaknya ya, kalau gede jangan. Lain lagi ceritanya. Jadi bangun kedekatan, ya, bangun kedekatan. Ini penting banget. Contoh misalkan, abangnya coba ke depan sebentar. Usahakan sini, sebelah sini. Ini kalau bapak-bapak ya, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kalau sampai bisa nyentuh begini, itu langsung ada energi yang tersalur ke konsumen. Pernah sampai segini? Oh, salaman. Gitu Pak ya? Salaman. Ya, kalau salaman. Cuman kalau salaman kan sekarang sudah agak susah salaman. Nah, tapi kalau sudah sampai dekat begini, ini bisa tersalur. Ini enak banget. Bangun kedekatan masuk gitu. Nah, saya nggak tahu kalau akhwat ya. Kalau akhwat biasanya pas di awal ya. Kalau dari jauh ya itu ibu-ibunya pakai apa namanya? Burka. Nah, teman-teman harusnya pakai burka. Oh, itu lebih enak lagi. Bangun kedekatan lebih enak ketimbang pakai masker ya. Oke, kembali. Testimoni. Kemarin yang sampai malam ada testimoninya, Bang? Ada. Oke, langsung bikin testimoni hari itu juga. Nah, ini penting banget ini. Naikkan ke channel, jadikan copywriting. Pisahkan dengan yang copywriting lainnya. Nah, pastikan, sekali lagi, testimoni ini pastikan sudah sampai ke konsumen sebelum kita masuk ke langkah keempat. Ya. Kenapa? Supaya dia lebih yakin, gitu. Limit of time, waktu yang terbatas, ya. Jadi cuma hari ini aja, besok tidak ada, ya. Hanya saat ini ibu dapat promo, mungkin bulan depan sudah habis promonya. Nah, ini buat rasa terdesak karena terbatasnya waktu. Nah. Compare to other product, ya. Jadi teman-teman boleh bandingkan dengan proyek yang lain, tapi tidak menyebutkan nama. Ya, jangan menyebutkan nama. Cukup bilang aja, Ibu kalau di tempat lain, ya, itu tidak sampai SHM. SHM-nya mungkin mengurus sendiri. Kalau di tempat kami ini sudah sampai SHM. Jadi, boleh dibandingkan dengan proyek lain. Dengan catatan tidak menyebutkan nama proyek di tempat lain. Jadi, teman-teman silakan mempelajari apa sih kompetitor perusahaan ini, apa sih komputer dari proyek ini di sekitar dari lokasi proyek kita. Nah, setelah ini ya sudah terdelivery ke konsumen, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Apa tadi? Mbaknya? Closing. Nah, ini salah satu cara teknik closing adalah give an option yes atau yes, ya. Jadi jangan pernah bilang Ibu, Bu Fulan jadi mau beli atau tidak, jadi beli atau enggak gitu. Kalau di Jakarta itu ada asongan, saya nggak pernah lihat sih ada asongan sih ya. Kalau di Jakarta itu kita dulu ada bis kota ya, asongan naik ya, dia bawa minuman, dia selalu bilang, Ibu mau Aqua? Oh enggak. Mau Mizon? Enggak. Semua merek dia tawarkan. Jadi nggak pernah dia tanya mau minum atau enggak, mau beli atau enggak pernah. Jadi selalu berikan pilihan yes atau yes, iya atau iya. Sama seperti tadi kita bilang, Ibu tertarik dengan tipe 36 atau tipe 72. Sudah dia dapat tipenya, Ibu tertarik dengan yang cash atau yang kredit. Sudah dapat kreditnya, Ibu tertarik kredit yang 1 tahun atau yang 2 tahun. Setelah dia dapat 1 tahun, baru kita tanya, oh ya Ibu, ini saya lupa menanyakan tadi sebelumnya, Ibu mau beli 1 unit atau 3 unit. Jadi apapun yang dia pilih, dia tetap beli. Ketika dia bilang, oh ya, saya kebanyakan Mbak 3 unit, saya 1 unit aja. Silakan, tetap closing. Saya pernah dari mungkin bisa bilang 50 kali cara itu ya, sering menemukan di tengah-tengah tuh ada 1-2 orang dia langsung beli 2. Oh kebanyakan 3, Kang, saya beli 2 aja. Jadi give an option yes atau
Yes. Choose unit. Oke, ada ini ya set plan. Kita coba lihat teman-teman pengetahuannya. Untuk set plan, pertama, apa dulu yang perlu kita berikan ke konsumen? Apalagi ini baru 2 unit. Berarti masih banyak nih. Ketika sudah ngeliat set plan ini, yang mana pertama kali harus kita berikan? Kita tawarkan. Yang paling depan. Yang? Oke. Ada lagi? Sudut. Itu yang paling duluan. Sudut atau hook. Kalau di sana hook, kalau di sini sudutnya. Jadi sudut duluan, ya. Jadi usahakan sudut duluan nih. Kalau di sini sudutnya bisa paling belakang. Ini apa nih? Masjid, ya. Jadi sudut atau hook. Setelah hook, misalnya hook sudah keisi, apa berikutnya? Apa? Dekat fasum. Biasanya dekat masjid, ya. Kalau sudah hook sudah, dekat masjid sudah, berarti dekat apa lagi? Jalan utama, jalan raya. 3 ini. Nah, ini 3 ini poin utama nih. Gitu. Coach, bagaimana kalau misalnya semua sudah? Hook sudah laku, masjid sudah laku, jalan raya sudah laku, jalan utama sudah laku. Lalu apa pilihannya?